Apa tujuannya? Beda lagi. Fali'annal Arabal Hadarim, karena orang-orang Arab Hadramut hum syafi'iyatul furu', mereka adalah dalam fikih bermadhab Syafi'i, asy'ariyatul usul, asy'ariyatul usul, mereka dalam akidah bermadhabkan Asy'ari. Sufiyatul masyrab wassuluk, dalam tariqah, dalam ilmu ihsan mereka mengikuti madhabnya tasawuf, ahli tasawuf. Fahum yukhalifunahum, sedangkan orang-orang Salafi Wahabi ini bertentangan dengan orang-orang ahli tasawuf, Syafi'i, Asy'ari fi hadza wa ya'tabirunahum mubtadi'atan, dan mereka menilai, menganggap orang-orang yang bermadhab Asy'ari ini adalah orang-orang yang mubtadi' atau ahli bid'ah. Fala budda hatta yajidu lahum mawtiu gadamin bi baladina ayushakkikuna fi haula'il arabil hadarim annahum mubtadi'atun kharrafiyun. Maka mereka ini harus, kata mereka ini harus memiliki andil bagian untuk meragukan pribumi dengan orang-orang Arab Hadramut bahwa mereka ini ahli bid'ah, ahli khurafat. Wa annahum laysu min nasr Islam, dan bahwasanya mereka orang-orang Arab Hadramut ini bukanlah penyebar Islam fi biladina, di negeri kami, bal humul hunud wasiniyun, kan, tapi yang menyebarkan agama Islam di negara kita Nusantara ini, khususnya Indonesia, humul hunud, mereka adalah orang-orang India, wasiniyun, dan orang-orang Cina. Wa bihadza yataqabbalun nas, maka dengan ini manusia akan menerima fikrahumul mutasyaddid wal mutatarrif, pemikiran mereka yang miring kanan dan ekstrim kiri. Wallahu ghalibu ala amrih. Masya Allah. Summa qala li aidan, maka kemudian dokter ini berkata kepadaku, pada penulis, fanahnu nahtad, maka kita membutuhkan ila abahas, kepada pembahasan-pembahasan wa dirasat, pelajaran-pelajaran ilmiah, kajian-kajian ilmiah mudallilah, yang berdalilkan, yang hujjatif, tangkudhu hadhin nadhariyah, yang membatalkan teori ini, wa sanakum binasriha wa hatta tab'uha law iqadan amr. Maka kita akan bergerak mengungkap sejarah ini, menuliskannya, dan bahkan mencetaknya. Masya Allah. Jadi kitab ini luar biasa ya, tebalnya 400 halaman. Ini ada data-data yang sangat kuat sekali dari sejarah-sejarah yang disembunyikan oleh orientalis Belanda, yang telah dibakar oleh mereka, dibuang oleh mereka, sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini, lalu dibuatlah sejarah baru oleh kaum orientalis Belanda dan disebarkan hingga saat ini. Yang paling banyak kita dapatkan teori-teori Belanda ini. Sulit sekali mendapatkan sumber dan referensi nasional atau referensi dari pribumi yang berupa manuskrip asli yang masih aman, ini sedikit sekali. Ya, tetapi penulisnya ini berhasil, ya, belasan tahun mengkaji dan lain sebagainya di Indonesia, di Hadramut dan sebagainya, maka menemukan bukti-bukti kuat yang akan ditampilkan di buku ini, di kitab ini nanti insyaallah. Masya Allah. Jadi demikian teman-teman ya, semuanya ini sejarah penting sekali yang perlu kita ketahui. Maka kitab ini perlu kalian miliki dan kalian pelajari. Ini belum ada terjemahannya. Ini berbahasa uruf, berbahasa Arab gundul. Ya. Jadi jelas sekali bahwa ada misi-misi yang ingin disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Ada tombak-tombak jahat
dari fenomena yang sedang terjadi. Tombak pertama, politik. Karena ada salah satu calon presiden yang dia orang Arab. Maka diisukan orang Arab ini nggak punya andil di Indonesia, justru menjadi penjajah, justru menjadi jongos-jongos Belanda. Akhirnya umat ini dibuat ragu dan akhirnya tidak memilih begitu. Ya, terlepas saya tidak ikut-ikutan tidak ikut-ikutan politik. Tombak yang kedua, ya, tombak yang kedua, musuh Islam. Musuh Islam bahwa kekuatan agama Islam ini terletak pada Al-Quran, Sunnah, dan juga keluarga Nabi. Dan ini harus diketahui oleh semua umat Islam. Karena ini hadisnya sahih. Ya. Sudah banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa aku tinggalkan dua perkara besar. Aku tinggalkan dua perkara dalam riwayat yang lain. Taraktu fikum as-saqalain, taraktu fikumul amrain. Aku tinggalkan perkara-perkara dua perkara besar di antara, yaitu yang pertama kitab Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnahku. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang lebih sahih lagi, wa itrati ahlu baiti, dan para keturunanku. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Lan tadillu abada. Kalau kalian ini betul-betul berpegang teguh dengan dua hal ini, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Jaminan dari Nabi SAW. Dua hal ini. Kitab Allah, sunnah Nabi, dalam berat yang lain, keluargaku, keturunanku. Maka oleh umat musuh umat Islam, orang-orang kafir, dua hal ini gimana caranya dijauhkan dari jiwa-jiwa, hati-hati kaum muslimin, khususnya di Nusantara ini, yang belum pernah berhasil di provokator untuk pertumpahan darah di Indonesia ini, belum bisa terwujud ya dari provokasi musuh-musuh Islam. Kitabnya Allah gimana umat Islam ini tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari isi kandungan Al-Quran, atau bahkan dibuat ragu. Kemudian dari sunnah Nabi juga demikian. Dan yang lebih sahih lagi riwayat Imam Muslim, yaitu keluargaku, yaitu para keturunanku. Kalau sudah dijauhkan umat Islam dari dua hal ini, dari kitabnya Allah, sunnahnya Nabi, dan juga keluarganya Nabi, maka lemah kekuatannya dan bisa disesatkan. Kan Nabi udah bilang, kalau kamu pegang dua hal ini, kamu gak akan tersesat. Tapi kalau kita gak megang dua hal ini atau salah satunya, maka kita akan tersesat. Hati-hati, dijauhkan. Ya, dibuat benci. Dibuat benci, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ada yang bilang, ya, orang Jogja tuh, Gus Fuad Pleret, juga ada satu kiai dari Jember apa dari Madura yang nyala-nyalain Habib Taufik, nyala-nyalain habaib yang lain bahwa keturunan Nabi ini, ahlul bait Nabi ini adalah keturunan Nabi. Disalahin, nggak baca kitab apa bahwa keturunan Nabi itu adalah cuma Imam Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan Gus Jogja itu, ini yang mayoritas. Ini penipuan ilmiah, mau menipu umat ini. Kenapa? Karena justru yang mayoritas pendapat ulama, khususnya madhab Syafi'i, ahlul bait Nabi itu hum Banu Hasim wa Banu Muttalib, para keturunan Bani Hasim dan Banu Muttalib. Dan Imam Syafi'i ini juga termasuk Banu Muttalib. Masya Allah, Habib Abdullah Bil Faqih, terima kasih banyak.